Selamat pagi semua. Pagi. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Apakah benar-benar semua kita di pagi hari ini diberkati? Benar. Kalau kita semua diberkati di hari ini, pasti kita semua dalam keadaan Sehat. dalam keadaan Kuat. bahkan semangat untuk Belajar. Jadi hari ini kita semua boleh lagi diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di tempat ini di kelas 3 untuk menerima pelajaran dari guru-guru. Karena itu sebelum kita akan memulaikan belajar mengajar kita di hari ini, seperti kebiasaan kita buka dengan berdoa. Berdoa itu meminta apa? Berkat, bahkan kepandaian, kepintaran, bahkan kesehatan, bahkan menuntun kita dalam menerima pelajaran di sekolah ini. Karena itu, yang nantinya akan memimpin doa di pagi hari ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita yang datang paling awal. Siapa yang datang paling awal? Tracy datang paling awal. Jadi karena dia datang paling awal, Ibu meminta teman kita yang datang paling awal untuk memimpin doa di pagi hari ini. Ayo Tracy, datang di depan untuk berdoa. Jadi ketika berdoa, tidak ada yang bercakap-cakap, tidak ada yang bermain. Karena berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Sikap berdoa mulai. Banyak kita akan belajar, apakah kita akan belajar, dan Ibu yang akan mengajarkannya, kau berkati dia, agar dia bisa mengajari kami dengan baik. Dan bukalah otak kami, agar supaya kami bisa menjawab soal dari Ibu Guru. Hanya ini doa kami, amin. Amin. Terima kasih untuk Tracy yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Silakan duduk. Jadi karena kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita terus meminta pertolongan Tuhan supaya kita semua diberkati. Bahkan kita dapat melakukan belajar mengajar di hari ini supaya boleh berjalan dengan segala baik. Dan saat ini Ibu ingin bertanya, apakah di hari ini semua teman-teman hadir di sekolah? Hadir. Tidak ada yang minta izin? Tidak. Jadi semua hadir dan pada saat ini Ibu akan memanggil satu persatu untuk absen. Jadi kalau hadir angkat tangan dan Ibu akan memanggil satu persatu. Eloise Sarenjo, Hadir. Angel, Hadir. Siska, Hadir. Elin, Hadir. Diandini, Hadir. Daud, Hadir. Aleta, Hadir. Justin, Hadir. Tracy, Hadir. Gracia, Hadir. Kirei. Masih adakah yang belum dipanggil namanya? Ada. Eyan. Hadir. Jadi semua hadir di hari ini untuk menerima pelajaran di pagi hari ini. Karena apa? Kalau sering minta izin datang di sekolah, apakah dapat menerima pelajaran di sekolah? Apakah akan mendapat ilmu? Ya. Karena kalau sering minta izin, apalagi tidak memberi kabar ke sekolah, pasti akan apa?
Apa? Kalau malas datang ke sekolah? Ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran. Apalagi? Aku datang ke pelajaran. Tidak akan mendapat kepintaran. Apalagi di sini? Bodoh. Tidak dapat nilai. Jadi apa? Bodoh. Bodoh. Karena itu kita harus rajin datang ke sekolah. Kecuali dalam keadaan sakit, minta izin. Supaya ketika hadir terus di sekolah, kita akan lebih semangat dalam belajar. Saat ini sebelum kita lanjut dengan pembelajaran di hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Diundang kita semua untuk berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sikap sempurna semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia menemukan untukmu. Pancasila dasar negara, kalian adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia menemukan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Masih dengan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu profil Pancasila. Masih dalam keadaan sikap sempurna. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar diri. Salam PPK. Salam cerdas, cermat, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Silakan untuk duduk kembali. Jadi saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima pembelajaran. Karena itu kita merapikan cara duduk kita, jangan bercerita. Siap untuk menerima pelajaran di hari ini? Ya. Nah, karena itu ketika kita siap untuk belajar, kita harus memperhatikan apa yang nantinya akan disampaikan oleh ibu guru. Bahkan nanti ada tayangan video pembelajaran yang nantinya akan ditayangkan di layar LCD. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang bilangan cacat. Kita sudah memahami tentang pembelajaran di beberapa hari yang lalu. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan lamanya waktu. Jadi kita harus perhatikan bagaimana kita harus menentukan lamanya waktu. Kita memperhatikan apa yang nantinya akan disampaikan oleh ibu guru, bahkan dalam pembelajaran melalui video pembelajaran.
Nah, ini apa? Apa ini? Jam dinding. Lalu ini apa? Apa ini? Apa? Ini? Jam dinding. Sekarang saya bertanya, Elin datang dari rumah pukul berapa? Pukul berapa Elin datang dari rumah? Pukul 6:30. Jarum panjang di benak, jarum pendek di belakang. Pukul berapa ini? Pukul 6:30 atau 6:30 menit. Jadi sudah perhatikan? Sudah. Baru tiba di sekolah, betul? Itu berapa? 3:35. Pukul berapa? Pukul 7, tiba di sekolah pukul 7. Berapa menitkah Elin tiba di sekolah? Berapa? Ini masih ibu udah tanya-tanya kalau tahu menentukan waktu. Sudah kita hitung 5 menit. 5. Hitung. 10, 15, 20, 25, 30 menit. Berapa lama Elin tiba di sekolah? 30 menit. Dengan menggunakan apa? Oh, berjalan kaki. Kalau Elin datang di sekolah dengan mengendarai kendaraan bermotor atau naik mobil, apakah dia akan tiba pada pukul 7 atau dia datang ke sekolah selama 30 menit? Tidak. Karena kalau dia naik kendaraan, dia tiba lebih cepat. Lebih cepat dia akan tiba. Kalau dia berjalan kaki pasti akan lebih lama, sehingga dia datang di sekolah 30 menit. Berarti rumah dari sekolah cukup jauh. Sekarang di sini, Tracy, bangun pagi pukul berapa? 5:00. Berapa menit? Tracy yang mandi pagi. Jadi sekarang kita akan lihat dari jam 5 Tracy sudah bangun. Dia langsung mandi pagi. Tracy mandi selama 2 menit. Berarti dia selesai pukul 5:02. Bayangkan dia mandi cepat sekali. Cuma 2 menit. Cuma dia kasih rangkong 31 menit. 2 menit. 2 menit Tracy sudah mandi. Berarti jam setelah hitung 1, 2 menit toh, berarti 2 menit. Apakah semua sudah tahu menentukan lamanya waktu melakukan kegiatan? Seperti kita pada saat ini, kita menerima pelajaran dari ibu guru berapa jam, berapa menit kita melakukan kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Ketika kita ingin mengetahui, maka kita harus memperhatikan penjelasan dari ibu guru, bahkan penjelasan melalui video yang nantinya akan ditayangkan. Jadi sementara menerima materi tidak ada yang bercakap-cakap, Angel, apa lagi? Perhatikan baik-baik pembelajaran yang nantinya akan diberikan sebentar, karena sebentar akan ada penilaian khusus dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi perhatikan baik-baik supaya ketika akan menjawab sebentar, semua soal-soal akan dijawab dengan benar. Perhatikan baik-baik, jawab. Jangan lupa bawa cerita. Perhatikan baik-baik untuk materi yang nanti akan diberikan. Jadi kita semangat untuk belajar. Semangat semua? Semangat. Jadi kita akan
mengikuti video pembelajaran di pagi hari ini supaya lebih jelas lagi kita perhatikan. Halo anak-anak pintar, siapa nih yang tadi bangun kesiangan? Bagaimana kita tahu kalau kita bangun kesiangan? Ya, dengan adanya jam. Sekarang kita akan belajar mengenai satuan waktu, jam, menit, dan detik. Pertama, kita harus tahu dulu nih bagian-bagian yang ada pada jam. Terdapat 12 angka 1 sampai 12 yang akan mewakilkan jam dan menit nantinya. Oh iya, kalian harus tahu nih, dalam satu hari itu ada 24 jam. Dimulai dari pukul 12 tengah malam atau pukul 00 sampai pukul 12 tengah hari. Setelah pukul 12 siang akan dilanjutkan dengan menyebut pukul 13 atau pukul 1 siang, pukul 14 sampai kembali lagi ke pukul 00 atau 12 tengah malam. Yang kedua adalah jarum pada jam. Terdapat dua buah jarum, yaitu jarum pendek yang menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Yang ketiga, garis menit. Pernahkah kalian memperhatikan ada garis kecil-kecil atau titik-titik kecil di antara angka-angka pada jam? Itu disebut dengan garis menit. Jarak setiap angka pada jam dipisahkan oleh 5 garis menit yang berarti 5 menit. Jadi, jika jarum panjang menunjukkan angka selain daripada angka 12, maka untuk menentukan menitnya kita gunakan cara angka yang ditunjuk oleh jarum panjang dikalikan 5. Perhatikan contoh, pukul berapakah Amin bangun pagi? Pada jam tersebut, jarum pendek menunjuk pada angka 5, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Itu artinya kita menyebutnya dengan jam 5 tepat atau pukul 5 pagi. Selanjutnya, pukul berapakah Amin pulang sekolah? Perhatikan jam pada gambar. Jarum pendek menunjuk pada angka 11 yang berarti jam 11, sedangkan jarum panjang menunjuk pada angka 3 yang berarti jarum panjang sudah lewat daripada angka 12. Untuk menentukan menitnya, caranya adalah angka yang ditunjuk oleh jarum panjang kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti Amin pulang sekolah pada jam 11 lewat 15 menit. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa. Dan kamu perhatikan video tadi? Sudah. Masih ada satu video pembelajaran yang nanti akan ditayangkan. Karena itu kita akan lagi-lagi memahami bagaimana kita akan menghitung waktu, lamanya waktu yang nanti akan diberikan sebentar. Perhatikan. Konsentrasi. Aku bayar pakai SpayLater ya. Caranya buka aplikasi Shopee Pay, scan kris, pilih method. Assalamualaikum anak hebat. Selamat datang di Jadi Pintar. Bertemu lagi dengan Miss Siska. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan lama waktu. Bagaimana ya caranya? Yuk, masuk kelas. Subscribe, like, dan share agar teman-teman kamu juga bisa belajar dari video ini. Ini dia materi kita hari ini. Menentukan lama waktu. Nah, kita kan sedang belajar tentang pengukuran waktu ya. Jadi kita hari ini akan belajar cara menentukan berapa lama waktu. Nah, dalam beberapa pelajaran ini biasanya suatu kegiatan itu dia sering dinyatakan dalam jam. Dalam jam ya, kalau lama suatu kegiatan itu biasanya dalam jam. Nah, untuk lama waktu ini kita langsung ke contoh aja, karena kamu jadi lebih paham setelah masuk ke contohnya. Yuk
kita mulai ke contoh soal yang pertama. Kamu bisa lihat di sini ya. Yuk dibaca terlebih dahulu. Nah, kita baca ya. Suatu pagi, ayah dan adik bersepeda berkeliling desa. Berkeliling desa ya. Nah, mereka mulai bersepedanya itu pukul 8.00. Jadi pukul 8. Dan bersepedanya selama 2 jam. Bersepeda selama 2 jam. Nah, kemudian yang ditanyanya nih, pukul berapa ayah dan adik selesai bersepeda? Nah, jadi untuk di soal ini yang ditanya adalah waktu selesai ya. Nah, jika yang ditanya waktu selesai, caranya atau rumusnya sangat mudah, yaitu waktu mulai ditambah lama waktu. Jadi lama waktu yang dihabiskan. Nah, sekarang kita bisa lihat ke sini yuk, ke jam. Ya, kamu bisa langsung seperti itu. Nah, di sini. Di sini ada jam. Tadi ayah dan adik mulai bersepeda pukul 8 ya. Yuk, pukul 8 sudah. Sekarang kita tandai dulu. Ini pukul 8. Pukul 8. Lalu karena tadi kita sudah tahu kalau untuk mencari waktu selesai berarti waktu mulai ditambah lama waktu. Kalau ditambah lama waktu ditambah ya, berarti jamnya maju. Berarti jamnya maju ya kalau ditambah. Nah, berarti kita udah punya jam 8. Nah, lama waktunya berapa tadi? 2 jam. Yuk, kita berarti tambah 2. Berarti jamnya maju 2 ya, maju 2 jam. Berarti dari jam 8. Nah, sudah maju 1 dan sudah maju 2. Berarti kita sudah dapat nih selesainya pukul 10. Nah, jadi tadi waktu mulai berarti pukul 08 ditambah 2 jam sama dengan pukul 10. Berarti ayah dan adik selesai bersepeda pukul 10. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yuk, sekarang kita lihat di sini. Nah, kemarin ibu membuat donat untuk anak-anaknya. Ibu membuat donat selama 3 jam. Jadi ibu membuatnya selama 3 jam ya. Dan baru selesai pukul 12.00. Nah, pertanyaannya, pukul berapa ibu memulai membuat donat tersebut? Nah, yuk kita lihat di sini. Berarti yang ditanya adalah pukul berapa waktu mulai. Nah, jika yang ditanya waktu mulai, caranya atau rumusnya adalah pukul selesai dikurang lama waktu. Pukul selesai dikurang lama waktu. Kalau dikurang berarti jamnya mundur ya. Kalau dikurang, berarti jamnya mundur. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kita jamnya nih. Nah, di sini ada jam. Sekarang kita tahu bahwa ibu selesainya jam 12. Nah, ini sudah jam 12. Kita dicari dulu nih jam 12. Oke, ini ibu selesai jam 12. Nah, lama waktunya tadi ibu membuatnya berapa? 3 jam.
3 jam ya. Karena rumusnya adalah dikurang lama waktu berarti jamnya mundur. Yuk kita mundurkan selama 3 jam. Yuk kita mundurkan. Berarti yuk 1, 2, 3. Nah, berarti Ibu mulai membuatnya pukul 9. Nah, berarti di sini pukul 12 atau 0 dikurang 3 jam ya, sama dengan pukul 9. Berarti Ibu mulai membuat donat tersebut pukul 9. Yuk, 1 contoh soal lagi nih. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita lihat sini. Nah, kita baca terlebih dahulu. Nah, setiap minggu pagi kakak memiliki les matematika. Les matematika, jadi les dimulai pukul 07.00. Les dimulai pukul 07.00 dan baru selesai pukul 11.00. Nah, yang ditanya, apa tuh yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa lama waktu kakak les matematika. Nah, perhatikan di sini ya. Jika yang ditanya adalah berapa lama waktu, maka caranya adalah kita hitung jarak jam waktu selesai dengan waktu mulai. Kita hitung ya jaraknya berapa jam. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada jam. Berarti tadi kakak selesainya pukul 11. Kita tandai dulu pukul 11. Lalu tadi kakak mulainya pukul berapa ya? Pukul 7. Kita tandai lagi nih pukul 7. Berarti pukul selesai dan pukul mulai sudah kita tandai. Sekarang tinggal kita hitung jaraknya. Kita hitung sama-sama ya. Berarti 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Berarti lama waktu kakak les matematika adalah 4 jam. Mudah ya caranya. Nah, sekarang main punya kuis buat anak hebat. Ini ya kuisnya, ini soalnya. Lagi main mau minta kritik dan saran. Nah, demikianlah pembelajaran yang telah kita ikuti lewat video pembelajaran. Apakah adik-adik semua sudah memahami apa yang telah dijelaskan tadi? Sudah? Nah, apakah akan diberikan contoh lagi? Kita contoh satu ya. Gracia pergi ke Indomaret untuk berbelanja. Gracia pergi ke Indomaret untuk berbelanja. Dia berbelanja mulai pukul 8 sampai pukul 9.30 menit. Pukul 8 dia berbelanja mulai pukul berapa? Pukul 8. Dan dia selesai berbelanja pukul 9.30 menit. Berapa lamakah Gracia berbelanja di Indomaret? Dia berbelanja mulai pukul 8, selesai pukul 9.30. Berapa lamakah dia berbelanja di Indomaret? Berapa? Hitung, coba hitung. Berapa lama? 1 jam. 1 jam setengah. 1
30 menit atau 1 jam setengah. Jadi kalau orang perhatikan video tadi, maka ketika diberikan soal akan mudah untuk menjawab. Jadi saat ini Ibu akan membagikan obat LKPD dan akan dibagi 3 kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi untuk kelompok A sebagai ketua kelompok Eloy, di sini ketua kelompok Elin, di sini ketua kelompok Tracy. Jadi semua memberikan pendapat ketika dibagikan lembar LKPD. Semua berpendapat untuk menjawab soal yang nanti akan dibagikan. Dan setelah dibagikan selesai, maka Ibu akan memberikan penilaian setiap kelompok. Jadi perhatikan baik-baik, baca baik-baik untuk soal yang dibagikan, supaya ketika kita menyelesaikannya, semua akan diisi dengan benar. Silakan. Kalau ada soal yang sulit, ditanyakan. Kalau ada soal yang sulit, ditanyakan. Silakan dijawab, kerjasama. Kalau ada perlu ditanyakan, silakan tanyakan. Semua ada tiga kelompok. Hitung baik-baik. Kerjasama. Kerjasama. Ayo bergabung. Kalau ada soal yang sulit, silakan tanyakan. Itu baik-baik, jangan sampai ada yang salah. Karena sudah dicontohkan tadi untuk soal-soal. Kita
selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan jawaban masing-masing kelompok. Contoh tadi, ini mulai masuk, baru mulai, ini waktu selesai. Komen dari kegiatan ini berapa? Itu tanya kepada teman-teman. Yang lain kalau jawab, boleh bergantian rumah. Boleh, ini bukan kita di apa masih adakah soal yang sulit?
Kelompok yang lain sudah selesai. Masih ada beberapa kelompok yang masih sementara dalam penyelesaian soal. Ibu juga menandakan selesai. Jordan yang di belakang belum. Perhatikan baik-baik. Ibu bisa ibu yang sudah Jarum di mana, jarum panjang di mana? Gampang itu kalau taruh di jarum. Kembali kita bergabung, Kaneta. Jarum pendek 12. Panjang 12. Kalau sudah selesai, nanti kerjakan di kelompok masing-masing. Satu Justin. Kelompok A sudah selesai. Kelompok C sudah selesai. Kelompok B. Sudah. Kelompok D sudah selesai. Karena semua kelompok sudah selesai, saat ini dari masing-masing ketua kelompok silakan berdiri. Masing-masing ketua kelompok silakan berdiri. Sudah siap? Boy. Silakan.
Eloy, silakan menyampaikan hasil dari soal yang sudah diberikan. Mulai dari nomor 1. Nomor 1 pukul 9. Lalu nomor 2, lanjut. Pukul 5. Nah, nomor 1, nomor 2. Nomor 3 pukul 12. Nomor 4 4. Nomor 5 Baru kelompok B, bagian kedua. Bagian kedua. Kegiatan sarapan nomor 1, kegiatan sarapan pagi, waktu mulai. Sarapan pagi 1 menit, bermain 1 jam, mencuci piring 4. Lanjut yang 4. 4 Penyalir. 20 menit. Coba kelompok C, bagian kedua. Silakan ketua kelompok dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, baca. Kegiatan sarapan pagi. Ya. Sarapan Yang pagi kelompok lain kelompok jam 3. 6. Waktu mulai jam 6, waktu selesai jam 6.30. Lama kegiatan 30 menit. Bermain jam 4, waktu mulai jam 4, waktu selesai jam 5. Lama kegiatan 1 jam. Mencuci piring 10, mulai 10.15, waktu selesai 10.30. Lama kegiatan 5 menit. Angel, perhatikan. Mencuci 45 menit. Mencuci sepatu, waktu mulai 8, waktu selesai 8.40, 45 menit. Menyapu 6.5, waktu mulai 6.15, waktu selesai 6.35. Lama kegiatan 20 menit. Baru kelompok A, yang bagian kedua. Bagian kedua. Ini Bu. Bagian kedua. Sudah? Nah sekarang sudah. Nomor 1 12 lewat 9. Jadi setiap kelompok sudah menyampaikan tentang hasil diskusi dari kelompok A, B, dan C. Jadi kesimpulannya kelompok C bagian pertama sudah selesai dan kelompok C sudah menyampaikan kesimpulan dari jawaban yang mereka sudah isi. Dan setelah ini semua lomba dikumpul. Silakan kumpul dan kembali ke tempat masing-masing karena ibu akan langsung memberikan penilaian. Kelompok B, kelompok A, kelompok C. Jadi silakan duduk dengan tertib.
tertib. Eloy, Angel. Ibu akan langsung menyampaikan nilai yang sudah kalian kerjakan untuk KPD, langsung diberikan nilai. Untuk kelompok A, perhatikan, untuk kelompok A, bagian pertama satu salah. Dan yang bagian kedua lagi satu salah. Jadi nilai yang diperoleh untuk kelompok A 80. Baru kelompok B. Kelompok B bagian pertama satu salah, bagian kedua satu salah, jadi nilai juga 80. Sama dengan kelompok A. Kelompok C. Bagian pertama benar, bagian kedua satu salah, jadi mendapat nilai 85. Jadi semua sudah mengisi pembelajaran dengan baik, walaupun masih ada beberapa soal yang salah. Jadi lebih lagi memperhatikan materi yang diberikan. Tetapi tetap semangat untuk pembelajaran yang sudah diterima pada saat ini, karena setiap kelompok masih ada beberapa yang salah. Jadi diperhatikan, dan ketika pembelajaran selanjutnya akan diberikan, kalau bisa kita lagi memperhatikan supaya lebih lagi semangat untuk belajar. Dan saat ini karena kita sudah mengikuti pembelajaran di hari ini, maka kita akan mengikuti ICT dengan sikap yang sempurna, duduk tertib, karena kita sudah belajar di hari ini. Supaya kita merasa rileks, kita akan mengikuti ice breathing dengan menggunakan teknik stop. Jadi semua duduk rapi, tertib. Orang kasih rileks, orang pikiran. Karena kita sudah belajar di hari ini. Duduk dengan tertib. Duduk dengan tertib. Lewat video dengan memperhatikan apa yang disampaikan, dalam ikuti. Sikap sempurna. Duduk dengan rapi. Mari kita stop sejenak. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyap duduk kiri. Anda bisa bergeser posisi agar menjadi lebih aman. Cobalah untuk duduk dengan rileks. Mari rasakan kursi mengembang tubuh Anda. Rasakan kedua kaki bertumbuh pada lantai. Letakkan tangan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Cukup
dan menghembuskan dalam 4 hitungan bulan. Mari kita mulai. Ambil nafas, hembuskan, ulangi lagi pelan-pelan. Hembuskan, ulangi terus. Amati tubuh yang terus rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari ujung wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, jantung, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari-jari Anda. Ambil nafas lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda. Nah, kita sudah mengikuti ice breaking. Apakah dengan mengikuti teknik stop tadi merasa rileks? Merasa rileks karena sudah belajar, menerima pembelajaran. Apakah merasa nyaman dan merasa tenang? Jadi ketika kita sudah melakukan ice breaking di hari ini, dengan merasakan tubuh yang rileks, nyaman, sehat, bahkan semangat lagi untuk mengikuti pelajaran di jam selanjutnya. Karena itu pada saat ini bagaimana ketika kita akan melakukan kegiatan kita di setiap hari, bahkan apapun yang nanti akan kita lakukan lewat pembelajaran di hari ini, semoga kita semua dapat memahaminya. Karena itu, Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran di hari ini dipahami dengan baik? Daud, dipahami? Sireng, apakah dapat memahami pelajaran di hari ini? Sudah. Saat ini, ketika kita sudah mengikuti pembelajaran di hari ini, tetap semangat lagi kita untuk mengikuti pembelajaran. Dan menutup kegiatan kita di hari ini dengan pelajaran yang sudah kita terima, maka kita bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Tuhan karena Dia boleh menuntun kita, boleh ada sampai berakhirnya pembelajaran di hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik, menerima pelajaran dengan baik, sehingga boleh lagi menambah ilmu dan wawasan, semangat lagi untuk belajar. Dan menutup kegiatan kita di hari ini akan ditutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk berdoa di hari ini? Siapa? Elin. Ini doa tutup. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena di hari ini kami telah belajar. Berkati Ibu Guru yang telah memberikan kami pelajaran. Berkati dia di hari-hari yang akan mendatang untuk memberikan lagi pelajaran bagi kami. Tuhan, berkati kami untuk kami bisa belajar lagi. Tuhan juga jaga diri kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami. Amin. Amin. Terima kasih buat teman kita Eli yang sudah memimpin doa penutup di hari ini. Dan setelah kegiatan kita ditutup dengan doa, maka kita terus fokus dalam
pembelajaran kita selanjutnya, karena ketika kita menerima pelajaran, pasti kita semua menerima dengan baik, dapat memahami dengan baik. Karena itu, marilah kita merapikan alat tulis menulis kita, tempat duduk kita rapikan, supaya sebentar ketika kita akan istirahat, jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, melakukan hal-hal yang membuat teman kita merasa tidak nyaman, atau misalnya sementara istirahat sudah ada teman-teman yang saling membuli teman. Sekarang berdiri dulu semua sebelum kita akan istirahat. Ice breaking, tepuk buli. Very pimpin. Coba, itu jauh. Tepuk buli. Jangan lupa menyakiti. Jangan lupa memukuli. Jangan suka caci maki. Boleh, no. Sayang teman, yes. Ulangi satu kali lagi. Tepuk buli. Jangan suka menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Boleh, no. Sayang teman, yes. Nah, orang sudah dengar tuh tepuk buli. Apapun yang dikatakan lewat yang disampaikan tadi tentang pembulian, jangan kita lakukan itu sementara istirahat, karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ataupun misalnya Justin, ada beberapa Tracy menimbulkan apa? Jadi ketika istirahat, mungkin ada yang sudah lapar, minum, silakan. Jangan kita melakukan hal-hal seperti yang telah dikatakan tadi. Apa semua? Jangan suka memukuli. Apalagi? Jangan suka caci maki. Jangan suka menyakiti. Apalagi? Apalagi ada lagi? Jangan sebentar ketika keluar dari kelas, ini Daud sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, contoh memukul si Justin, ataupun sebaliknya. Apalagi? Jangan suka marah-marah. Nanti akan menimbulkan kerusuhan, berkelahi, saling menyinggung, baku-baku gara sama itu, baku-baku gara itu jangan. Karena kita istirahat ini bukan istirahat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Kita istirahat dari belajar mengajar. Kalaupun ada yang lapar, ada yang mau minum, silakan. Jangan ada sampai solo berkelahi di luar sementara istirahat. Karena itu kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh ibu guru. Jangan lagi sementara di pembelajaran sementara belajar ada teman kita yang bermain. Ada di kelas ini yang sementara belajar suka bermain. Jadi kalau boleh sebentar belajar, jangan kasih saya bermain, sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Jadi kegiatan kita sudah ditutup dengan doa. Karena itu ibu pesan sekali lagi, jangan ada pembulian. Karena itu disilakan untuk kita semua, silakan merapi tempat kita masing-masing, rapikan. Karena yang paling rapi mereka di luarnya akan istirahat. Sudah? Sudah. Ibu tanya lagi, satu kali lagi. Belum rapi, belum rapi.
Hello. Hai. Hai. Hello. Halo. Hai. Apa kabar pada saat ini setelah belajar? Baik. Baik. Baik semua. Sehat semua. Semangat. Senang menerima pelajaran hari ini? Semua merasa senang karena apa? Apa semua tuh rasa senang tadi? Menerima pelajaran. Elin, apa tuh rasa senang menerima pelajaran tadi? Apa? Sudah rasa senang dan menerima pelajaran tadi apa? Pasti ada satu. Masing-masing ada. Kalau semuanya versi apa? Dan apa tadi sudah merasa senang? Bisa mendapatkan ilmu. Ice breaking sama dengan ice breaking dengan menggunakan bersyukur, menerima tuh merefresh itu apa itu apalagi yang membuat senang dalam pembelajaran ini, misalnya menggunakan apa Dapat menambahkan ilmu. iyo apa prediksi senang dari pembelajaran hari ini. Jadi saat Menerima pembelajaran dengan mungkin menggunakan apa? menggunakan LCD. Merasa senang dengan Menggunakan pembelajaran yang menggunakan LCD. LCD itu dengan apa? Video. Tuh? Itu tuh yang merasa senang. Apa lagi? Apa lagi? Nah, sudah tahu tuh rasa senang. Apa tuh rasa senang? Melihat video pembelajaran, melakukan ice breaking, Bersama dengan teman. menjawab bersama dengan teman, oh, di kerja kelompok, saling memberikan pendapat. Apa lagi? Sudah tahu arti jam. Sudah tahu arti atau sudah tahu menentukan namanya jam. Jadi bersyukur pembelajaran hari ini sudah dapat dipahami. Bahkan apa lagi boleh kita lakukan di setiap hari kalau melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar misalnya 30 menit. Tetap mulia. Karena itu bersyukur di hari ini karena semua merasa senang dengan pembelajaran. Semua merasa senang dengan pembelajaran. Kita bersyukur karena semua dapat memahami. Karena itu, kalau so paham, boleh orang sampaikan ke teman-teman yang lain yang belum memahami. Mungkin Angel belum memahami, karena mungkin dia banyak apa? Bermain. Bilang pada Angel seperti ini supaya memahami tentang jam. Misalnya Tracy, lihat jam berapa Tracy? Belum tahu ya. Nah sekarang semua sudah tahu dan saat ini kita akan istirahat. Tertib semua, maju di depan satu-satu, berikan salam dan silakan keluar dari depan sini.